wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hasriani selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Novi Deswira selaku pengajar praktik. Ya baiklah, pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu tahapan pra-observasi bersama rekan kerja saya Ibu Wirza Ningsih, SPDMM. Ya, selamat pagi Bu Neng. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya baiklah Bu Neng. Kegiatan ini yang kita lakukan ini adalah salah satu program pendidikan guru penggerak untuk kelengkapan tugas aksi nyata saya, yakninya modul 2.3 supervisi akademik. Ya baik. Ya baiklah Bu Neng, mungkin dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu pra-observasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian nanti ada kegiatan observasi, dan yang terakhir nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Nah baiklah Bu Neng, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin dalam rencananya pada proses pembelajaran besok, materi apa yang akan Bu Neng ajarkan kepada siswa-siswi? Materi yang akan diajarkan besok itu sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yaitu materi tentang gerak dan gaya. Itu pada kelas 7 di mana sedang melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran ini. Pelaksanaan materi gerak ini tujuannya apa Bu Neng? Tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk melakukan kesempatan pada murid untuk melakukan percobaan serta pengukuran gerak pada sebuah benda. Apa-apa yang sudah Bu Neng siapkan untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas? Di sini saya sudah menyiapkan yang pertama perangkat pembelajaran yang tertuang dalam RPP atau modul, kemudian LKPT lembar kerja untuk murid, kemudian alat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan nanti. Berarti sudah disiapkan segala sesuatunya ya Bu Neng? Insya Allah Ibu. Dalam proses pembelajaran ini apa strategi yang Bu Neng lakukan dalam penyampaian materi-materinya nanti di dalam kelas? Strateginya dari awal mungkin dalam bentuk ceramah, kemudian anak-anak akan mengamati sebuah tayangan atau bentuk simulasi, kemudian dibentuk anak dalam bentuk diskusi kelompok. Di sana mereka akan berbagi materi-materi yang sudah disampaikan ini nanti dan melakukan kegiatan di dalam diskusi kelompok nanti. Nah, dari gambaran persiapan yang Bu Neng lakukan sekarang, kira-kira apa materi yang akan sulit dipahami atau diterima oleh siswa-siswi kita? Sudah tergambar atau belum kondisinya? Sepertinya materi yang akan sulit bagi mereka nanti itu materi gerak dan gaya ini, materinya yang berhubungan dengan fisika ya Bu. Jadi mungkin mereka melakukan penghitungan dalam sebuah besaran pada fisika. Seperti di detik kita akan menghitung kecepatan sebuah benda atau percepatan sebuah benda. Jadi mungkin itu materi yang akan mereka temui nanti menjadi kendala. Iya, karena itu sifatnya adalah menghitung dengan menggunakan rumus dalam fisika. Nah, berarti sekarang kan sudah tergambar itu kendala ke depan yang akan Bu Neng temui. Nah, kalau rasa-rasanya sekarang untuk mengatasi kendala tersebut, apa yang bisa Bu Neng lakukan agar kendala tersebut bisa teratasi di waktu proses pembelajaran besok? Jadi rencananya besok di dalam bentuk diskusi kelompok, anak-anak itu kan sudah dilakukan diagnostik awal pembelajaran, di mana anak-anak yang sudah mahir, anak-anak yang sudah mampu itu akan memandu temannya dalam kelompok. Karena di dalam kelompok nanti ada kelompok yang sudah mahir, anak yang sedang, dan anak yang lambat. Jadi anak yang mahir ini nanti yang cepat daya tangkapnya itu akan membantu nanti teman-temannya yang lambat dalam menerima pembelajaran ini nanti. Sehingga kita memakai tutor teman sebaya di dalam diskusi kelompok nanti. Ya, mudah-mudahanlah itu bisa teratasi ya Bu Neng. Iya. Menurut Ibu apa yang diharapkan
dari kegiatan kita ini? Pengimbangan apa yang Ibu harapkan dari diri Ibu dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Dengan adanya diskusi ini diharapkan hasil proses pembelajaran besok itu berjalan dengan lebih maksimal lagi, bisa berjalan dengan terarah dan berjalan dengan baik. Ya, baiklah Bu Neng. Mungkin apa strategi dalam diri Ibu untuk mengembangkan potensi-potensi yang Ibu harapkan ini? Yang strategi dari diri Ibu Neng sendiri, apa yang Bu Neng lakukan untuk pengembangan diri? Kalau untuk strategi itu bisa kita menguasai terlebih dulu apa yang kita sampaikan besok. Kita kuasai dulu semuanya. Kemudian bagaimana mengatur anak di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalam pengelompokan anak-anak besoknya. Sehingga nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak tidak salah penerimaan dalam materi pembelajarannya nanti. Oh iya, ya baiklah Bu Neng, mungkin untuk persiapan kita untuk besok mungkin udah kita cukupkan sampai di sini ya Bu Neng. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita di dalam kelas besoknya itu dapat berjalan dengan lancar dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional juga nanti dapat dilaksanakan. Nah, untuk pagi ini mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Ya, terima kasih ya Bu. Ya baiklah, mungkin sekian hasil diskusi kami untuk kegiatan pra-observasi supervisi akademik dan akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi proses pembelajaran di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berikan gaya pada meja ini akan terjadi pada meja ini gerakan. Ada dua contoh gaya yang Ibu berikan pada meja. Gaya yang pertama Ibu berikan pada meja ini. Apa yang diberikan pada meja? Gaya tarik. Gaya yang Ibu berikan pada meja ini. Ada gaya dorong. Jadi apa tuh gaya? Ada dua gaya yang bisa kita tarik ambil kesimpulan di sini. Apa tuh gaya? Apa yang Ibu lakukan tadi? Tarikan atau dorongan, ya. Berarti kita seandainya Ibu memberikan tarikan pada meja ini, Ibu bertarik meja ini, tapi meja ini tidak bergerak. Apakah sudah Ibu sudah memberikan gaya pada meja? Sudah atau belum? Sudah. Tapi gaya yang Ibu berikan di sini? Sudah ada. Iya. Gaya yang Ibu berikan itu lebih besar, lebih kecil dari masa sebuah benda, ya. Jadi kita harus ada pengaruhnya dengan keadaan kondisi benda. Sekarang untuk menamati gaya ini bisa kita perhatikan dulu. Gaya ini ada macam-macam gaya. Ada 3 hukum yang menentukan gaya. Ada hukum 1 Newton. Yang sudah olimpiade, ya nanti ya. Yang sudah olimpiade pasti dia sudah paham. Hukum 2 Newton. Dan ada hukum 3 Newton. Ya. Untuk membahas hukum 1, 2, 3 Newton ini, di sini kalian akan memahami di sini macam-macam dari gaya ini nanti. Untuk membahas ini kalian coba nanti kerja dalam bentuk diskusi kelompok. Di sini Ibu lihat tadi kita ada jumlah kita 25 orang. Ibu bagi saja kalian 5 kelompok, ya. Karena Ibu memakai kooperatif di sini, kalian sering berinteraksi nanti bersama dengan teman, saling berbagi. Ibu bagi kalian dalam satu kelompok ada tim ahlinya. Ada yang lebih menguasai nanti, yang lebih menguasai mohon berbagi dengan temannya. Si Mai Alila 1 itu masuk kelompok 1. Mai Alila, si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ibu Hasriani selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Novi Deswira sebagai pengajar praktik yang pada siang hari ini mendampingi kami. Ya baiklah, pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan rekan kerja saya, Ibu Wirza Nengsi. Selamat siang Ibu Neng. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, amin. Ya, baiklah Bu Neng. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi berupa supervisi akademik dan bagaimana perencanaan kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan pada observasi itu juga Bu Neng sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana perasaan Bu Neng setelah melakukan proses pembelajaran kita kemarin? Alhamdulillah, perasaan setelah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kemarin itu perasaan sudah merasa senang karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selain itu anak-anak merasa senang karena di dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah melakukan pembelajaran sosial emosi. Selama proses pembelajaran, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP yang kita rencanakan sebelumnya, Bu Neng? Di dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang dilakukan itu pada umumnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam RPP. Namun di dalam kegiatan kemarin ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum begitu terkuasai oleh anak. Jadi kemarin kita baru memperkenalkan pada anak-anak materi-materi yang baru mereka kenal selama duduk di bangku SMP ini. Nah, kendala-kendala yang kita prediksi di waktu pra-observasi dan juga solusi penyelesaiannya yang kita rancang, apakah jadi kemarin Bu Neng lakukan atau Bu Neng temui di lapangan? Iya, dari awal kita sudah melakukan pengelompokan pada anak di dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak yang pintar, anak yang sudah mahir, kemudian anak yang sedang, dan anak yang belum menguasai sama sekali. Jadi kita sudah mengelompokkan dalam 3 kelompok. Namun di dalam bentuk diskusi, kita diskusi pengelompokan anak itu secara heterogen. Jadi anak yang sudah mahir ini nanti bisa membantu anak-anak yang masih lambat daya tangkapnya. Itu harapannya kemarin dikelompokkan dalam bentuk heterogen. Namun di dalam kegiatan kemarin, anak-anak yang sudah mahir itu ada juga yang mengalami kendala karena materi yang mereka temui itu materi yang baru ditemui selama duduk di bangku SMP ini. Oh, jadi berarti materinya termasuk baru juga bagi mereka? Iya, jadi mereka baru mengenal seperti mengenal tentang kecepatan sebuah benda. Jadi kecepatan itu mereka belum begitu mengetahui betul dalam proses penghitungan. Jadi bagaimana di dalam menggunakan rumus menghitung kecepatan dan percepatan sebuah benda. Nah, berarti kita sudah menemui kendala seperti itu di waktu proses pembelajaran. Untuk kedepannya, menurut Bu Neng, apa solusi yang bisa kita lakukan jika menemui kendala seperti itu? Untuk menghadapi hal yang seperti ini, mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan atau pemberian pendampingan individu. Jadi kita akan melakukan pembelajaran pada mereka secara individual. Kemudian selain dari itu kita akan juga memberikan pengayaan kepada mereka yang terlalu lama atau lambat dalam daya tangkapnya. Nah, kira-kira proses tersebut kapan bisa Bu Neng lakukan? Insya Allah secepatnya dalam waktu 2 hari ke depan itu akan dilakukan proses pengayaan atau pendampingan individu kepada mereka nanti. Iya, dan saya juga sangat besar harapan saya nanti Bu Neng juga kembali kita mengkoordinasikan hal tersebut untuk kebaikan atau peningkatan proses pembelajaran kita ke depannya. Ya, insya Allah. Ya baiklah, Bu Novi, mungkin itu hasil pasca observasi kami dari kegiatan kami sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi kami pada siang hari ini. Sama-sama. Ya, demikianlah hasil percakapan pasca observasi kami dengan Ibu Wirza Nengsi yang didampingi oleh Ibu Novi Deswira selaku pengajar praktik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.